Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya. Dan kita tetap berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di atas jam 6 sore kita mencoba meliput. Di sini sudah 1 jam lebih, jam istirahat para pekerja sebelum mereka melanjutkan lembur, dan progres atau pencapaian yang bisa kita lihat di sini seperti area tribun premier yang di sisi kanan sudah hampir mencapai pengerjaan dari kesemuaan sectionnya. Dan juga di sini pengerjaan untuk lembur akan dilakukan pada area atas pedok maupun di bagian interiornya, terutama pengelasan pada sisi atap, kemudian di sisi dalam untuk melanjutkan pemasangan dinding atau semacam sandwich panel yang ada di dalam garasi pedok ini. Ya, di sini cuaca selain sore atau sudah menjelang petang dan sedikit berawan, bahkan sudah terasa ada gerimis yang mulai turun di sini. Jadi semoga saja dengan hujan lebat seandainya terjadi pada malam ini, dan ini membawa berkah dan membersihkan track lane lagi. Ya, masih terpantau untuk penggalian dari bangunan PIV Village yang akan terletak di sisi kiri dari enternya Tunnel 1. Kita lanjutkan pantauan ke semua titik dari trek di 4,31 km di sini. Nah, terpantau dari kejauhan sini untuk area observation deck yang sudah mulai dipasangkan dinding kaca di bagian bawah di depan kita ini. Mungkin semua masih bisa melihat dengan jelas, namun di sini terlihat agak transparan, jadi mungkin bisa ditambahkan kecerahan pada layar tontonan kalian. Ya, semoga saja hujan kalau terjadi malam ini tidak membuat luntur cat curb ataupun tidak membuat becek pada area-area tribun yang sedang didirikan. Ya, sambil melanjutkan ke trek berikutnya, jadi pembangunan sirkuit jalan di Mandalika ini memang sebentar lagi rampung, dan mulai dari trek dan berbagai bangunan penunjang sirkuit juga sudah dalam tahap finishing seperti yang kita pantau dari hari ke hari, dan ini persiapan untuk segera menyelenggarakan ATC dan WSBK. Ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa sih sirkuit MotoGP-nya Indonesia dibangun di Lombok. Jadi sirkuit Mandalika ini dibangun di sini di Nusa Tenggara Barat. Bisa dibilang sirkuit ini cukup jauh kalau dilihat dari ibu kotanya Indonesia, namun sangat dekat dengan destinasi wisata internasional seperti Pulau Bali di sampingnya. Nah, sebelum sirkuit ini dibangun juga sudah ada beberapa alasan mengapa harus dibangun di Mandalika, kenapa nggak di tempat yang lain. Jadi seperti yang pernah kita kupas di video sebelumnya, kalau Mandalika merupakan salah satu dari 4 destinasi unggulan, diantaranya Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, dan Danau Toba. Jadi Mandalika dirasa paling cocok untuk membangun sirkuit. Kalau Labuan Bajo nggak ada tanahnya, kemudian Likupang juga benar-benar pantai, kemudian Danau Toba juga dengan kulturnya. Selain itu juga adanya gelaran balap internasional seperti MotoGP bakal meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalnya setiap tahun bakal ada ajang MotoGP di Mandalika, mulai dari hotel, travel, oleh-oleh tentu bakal ikut mendapatkan untung buat Indonesia. Nah, jadi Mandalika diharapkan menjadi sirkuit yang terus memancing wisatawan, dan ini juga diharapkan menjadi lokomotif perekonomian, dan wisatawan bisa datang karena adanya MotoGP selain mengunjungi pantai ataupun berbagai bonus-bonus atraksi wisata di Pulau Lombok.
Dan sirkuit Mandalika ini bisa jadi ada sebanyak 10.000 kru nantinya yang akan terlibat dalam sekali balapan di gelarannya. Nah, tercatat di bulan November 2021 ada 2 balapan yang akan digelar, yaitu Idemitsu Asia Talent Cup dan World Superbike. Selain trek dan komponen penunjang sirkuit juga ada juga peran lain yang tidak kalah penting seperti balapan yang yaitu marshal atau petugas lintasan, dan tugas mereka sudah jelas kita tahu ya, untuk mengevakuasi motor serta pembalapnya. Kemudian juga untuk perekrutan marshal juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau yang diutamakan yaitu para pemuda dari Lombok Tengah, dan ini juga akan dilakukan training, mudah-mudahan sesuai kapasitasnya dan menjadi kebanggaan mereka karena bisa terlibat dalam perhelatan internasional ini. Ya, kita singgah di sini untuk melihat lebih detail dari posisi tribun. Ini merupakan satu dari section standar tribun yang ada di sisi barat tikungan yang ke-14. Sudah terlihat berdiri di sini dengan membentang sekitar 10 panel sampai 13 panel. Dan sudah kita kupas kemarin ya, kalau satu section ini bisa menampung 500-an penonton. Jadi bisa teman-teman perhatikan di depan sana yang sudah seperti hampir siap, yang dicat putih sana itu satu section kita bilang. Nah, itu 2 section yang kita lihat barusan, dan satu section tersebut 500-an penonton bisa duduk. Nah, untuk tribun yang ada di tikungan ke-13 menuju 14 juga sudah hampir selesai dikerjakan untuk konstruksi bagian rangkanya. Jadi tinggal melakukan peletakan beberapa papan-papan yang sangat kuat untuk menopang. Jadi satu lembar papan itu bisa 4 orang duduk, dan ini pun memanjang membentang sampai 5 section di sini. Jadi bisa menampung lebih dari 3.000-an penonton, bahkan hampir ke 4.000 penonton. Nah, mudah saja tidak terjadi becek ya di saat hujan mengguyur malam ini. Ya, kita kembali ke masalah marshal ya. Jadi marshal nantinya dibagi menjadi 4 seksi dengan koordinator yang sudah expert di bidangnya, dan 350 orang marshal itu sudah di luar petugas medis. Jadi untuk di trek saja, di trek ada flag marshal, ada pos marshal, ada rescue marshal, dan kalau medical juga ada lagi nanti. Jadi kalau di total itu akan ada sekitar 1.000 orang yang terlibat di dalam satu kali balapan. Dan kita kembali ke tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita akan coba turun lebih rendah di titik sini untuk melihat bagaimana pencapaian pada race control building yang masih terus dituntaskan ya, belum 100% namun sudah 98% untuk race control building di sini. Nah, terlihat bagian luar sudah nampak seperti makin cantik, makin elok kita bilang, dan di sini akan segera terpasang tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit dan sebagainya. Nah, di belakang race control di sini sebagai area di mana RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia melakukan persiapan yang menangani masalah pengecatan pada trek, pada curve, dan juga penginstalasian aneka elektrikal pada sirkuit Mandalika, termasuk juga nanti pemasangan dari tiang lampu. Ya, inilah logistik atau barang-barang yang merupakan bahan dan perlengkapan atau peralatan dari Road Grip Motorsport Indonesia. Ya, kita beranjak dari sini untuk melihat bagaimana pencapaian pedok sendiri atau modular building yang terlihat sejauh ini. Dan di sini penggalian dipersiapkan untuk area podium yang akan terkonek dari
pit building atau modular building menuju ke arah race control, dan sudah berdiri sejauh ini hampir 3 lantai sempurna, dan teman-teman di sini sedang melakukan istirahat sebelum melanjutkan jam lemburnya di malam ini. Ya, lampu-lampu sudah mulai menyala di sisi atas karena pengerjaan bagian atap akan dilanjutkan untuk kerangka atap dan dilakukan pengelasan supaya kuat dan kokoh walaupun ada hujan, angin ataupun badai nanti. Insya Allah dijamin kuat dan dijamin bagus untuk kualitasnya. Nah, sirkuit Mandalika sendiri ya merupakan sirkuit kita bersama, jadi apapun bentuknya kita harus memiliki kebanggaan tersendiri. Jadi daripada kita menonton di luar Indonesia, walaupun negara tetangga terasa dekat ya, tapi sayang sekali kalau kita membuang dana ke sana atau memperkaya negara tetangga ibaratnya. Jadi lebih baik kita jalan-jalan ke Mandalika, walaupun teman-teman semua berada di ujung barat sampai ke ujung timur misalnya, tidak ada masalah kan, sambil rekreasi ke Mandalika, melihat Pulau Lombok dan pulau-pulau sekitarnya di saat OTW ke sirkuit Mandalika. Dan ini memberikan pemasukan maupun pengalaman tersendiri buat kalian semua, entah bagaimanapun caranya, misalnya dengan terbang atau membawa kendaraan sendiri ataupun semacam touring dan sebagainya. Tentu itu sangat mengesankan sepertinya. Ya, terima kasih dulu mudah menyimak sampai durasi akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.